Salah satunya dituntut untuk punya kemampuan membentuk suatu tim kerja yang kompak dan berprestasi. Banyak kita jumpai dalam dunia kerja itu sesama teman kerja nggak cocok, mendem rasa jengkel, kadang juga sempat ngomong yang ketus-ketus gitu, dan pemimpinnya itu juga diam saja, tidak berusaha menyelesaikan masalah di antara anak buah itu, dan itu jelas seorang pemimpin yang tidak kompeten. Jadi seorang pemimpin kompeten ini dibutuhkan kemampuan untuk membangun tim atau disebut juga sebagai team building. Nah, butuh keahlian tertentu ya, khusus ya untuk seorang pemimpin untuk bisa melakukan team building ini, dan salah satunya ya, cara yang bisa dipelajari adalah dengan langkah pertama itu memahami bagaimana sih tim itu berkembang, ya, atau disebut sebagai tahap perkembangan kelompok menjadi tim. Jadi tahap perkembangan kelompok ini terdiri dari 4 tahap, yaitu forming, storming, norming, dan performing. Nah, sekarang kita lihat tahap yang pertama, yaitu forming. Forming ini kelompok baru mulai berkumpul dan digambarkan dengan kecemasan dan ketidakpastian. Anggota berhati-hati dengan perilaku mereka yang didorong oleh keinginan mereka untuk diterima oleh semua anggota kelompok. Konflik, kontroversi, kesalahpahaman, dan pendapat pribadi dihindari, meskipun anggota mulai membentuk kesan satu sama lain dan memperoleh pemahaman tentang apa yang akan dilakukan oleh kelompok secara bersama-sama. Nah, ini intinya kelompok dalam kondisi forming ini masih jaim ya, masih pada jaim. Nah, kondisi forming ini bisa cepat, bisa lambat, tergantung interaksinya dan permasalahannya. Kalau kelompok ini hanya bertemu online seminggu sekali untuk rapat gitu ya, nah itu kemungkinan besar formingnya bisa lama ya. Tapi kalau kelompok ini dibentuk kemudian diberi tas kresek isi beras, Indomie, dan Aqua gitu ya, terus dinaikkan bis, dibawa ke tengah hutan, terus diturunkan ke hutan, diberi kompas, suruh jalan sampai ke tujuan tertentu. Nah, ini tahap forming ini akan berlangsung lebih cepat. Langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap storming. Nah, tahap storming adalah perselisihan dan persaingan mulai muncul. Ada anggota kelompok yang mendominasi, dan juga ada anggota kelompok yang kurang konfrontatif dan tetap berada di zona nyaman mereka. Jika yang ada beberapa yang mendominasi dan mereka ini berbeda sudut pandang, maka terjadilah konflik. Jika yang kurang konfrontatif tidak menyukai sudut pandang yang mendominasi, terjadi penghindaran. Nah, ini jadi mulailah orang-orang itu kelihatan aslinya, kelihatan kematangan pribadinya, kelihatan hidden agendanya, ya, motif-motifnya itu sudah mulai bermunculan gitu. Dan mengapa tahap ini disebut storming? Karena menggunakan kata dasar storm atau badai. Jadi kondisi kelompok ini mulai banyak badai gitu ya. Nah, di dalam budaya kolektif seperti di Indonesia, kemungkinan yang disebut sebagai badai itu mungkin juga tidak begitu terlihat banget ya, karena orang Indonesia kan memang cenderung menghindari konflik. Tapi kelompok ini kondisinya lalu penghindaran ya, jadi tidak berkonflik tapi kemudian juga menghindari untuk bisa bekerja sama. Jadi di luarnya sih ketika kelihatan fine-fine aja, tetapi sebetulnya mereka kerja sendiri-sendiri karena menghindari konflik tadi. Nah, tahap storming ini disinilah sebetulnya peran seorang pemimpin ini sangat menentukan.
bagaimana dia bisa mengubah tahap storming ini menuju tahap berikutnya. Dan apa yang harus dipelajari oleh seorang pemimpin dalam usahanya untuk mempercepat tahap storming ini dapat Anda tonton di video saya berjudul Win-Win Karakter. Nah, apabila seorang pemimpin berhasil membawa kelompoknya meninggalkan tahap storming ini, maka masuklah kelompok ini ke tahap norming. Tahap norming ditandai dengan terbentuknya norma dan kelompok menjadi lebih menyenangkan. Interaksi kelompok jauh lebih mudah, lebih kooperatif dan produktif dengan saling memberi dan menerima dan komunikasi terbuka dan saling menghormati. Nah, tahap norming ini bisa Anda bayangkan kalau Anda bersama dengan teman-teman Anda yang berkumpul karena cocok ya. Cocok karakternya, cocok seleranya, cocok topik pembicaraannya. Nah, ini biasanya mereka yang ada di tahap ini tidak melewati forming dan storming karena apalagi kalau itu teman-teman yang berkumpul berdasarkan kecocokan itu dalam waktu singkat mereka sudah langsung norming. Ya. Tetapi di dalam dunia kerja tidak begitu ya. Tahap kelompok dibentuk bukan berdasarkan selera anggotanya, tetapi berdasarkan kebutuhan tugas dari organisasi. Sehingga tahap storming dan forming itu terjadi. Jadi kalau Anda ingin membayangkan tahap norming itu seperti apa ya ketika Anda berkumpul dengan teman-teman Anda yang Anda cocok itu sudah langsung norming karena normanya sudah sama. Jadi sebenarnya tahap norming ini adalah tahap ketika norma dari para anggotanya ini sudah sama, satu selera, satu pemikiran, satu minat ya, sehingga sudah mulai kompak. Nah, kalau ketika tahap forming ini sudah bisa dibentuk, maka masuklah kemudian kelompok ini ke tahap performing. Tahap performing adalah ketika semangat kerja tinggi karena anggota kelompok secara aktif mengakui bakat, keterampilan, dan pengalaman yang dibawa setiap anggota ke dalam kelompok. Rasa memiliki terbentuk dan kelompok tetap fokus pada maksud dan tujuan kelompok. Anggota fleksibel, saling bergantung, dan saling percaya. Nah, ini tahap yang paling menyenangkan dan ini adalah kelompok ini bisa disebut sebagai tim karena kelompok ini memang sudah betul-betul kompak. Jadi mereka yang bekerja di dalam tim seperti ini senang banget kerjanya. Kadang-kadang berantem, bertengkar, tetapi sehati gitu ya. Selalu sehati, selalu dan saling menghormati ya. Jadi mengertilah, saling mengerti kalau bidang ini yang pinter ini, kalau bidang ini yang pinter ini, saling mengakui yang paling pinter sendiri siapa, yang paling rajin sendiri siapa, yang tidak begitu pinter tetapi punya kelebihan lain apa, itu sudah diterima semua oleh anggota kelompok, saling menyukai, dan biasanya kalau bertengkar juga malah lebih dahsyat ya, tanpa ada ngaling-ngaling itu, karena kelompok ini memang sudah betul-betul kompak. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa kunci keberhasilan sukses seorang atasan ketika membentuk tim ini adalah kemampuannya di dalam membawa kelompok meninggalkan tahap storming. Dan sekali lagi untuk memahami bagaimana membawa kelompok meninggalkan tahap storming, Anda dapat menonton video saya berjudul Win-Win Karakter. Semoga bermanfaat.